Oke, selamat malam. Di sesi kali ini kita akan belajar yang namanya kompleksitas algoritma ya. Jadi secara khusus ini kompleksitas waktu saja ya yang kita bahas di sini ya. Sebenarnya ada lagi selain kompleksitas waktu yaitu kompleksitas ruang ya. Jadi kalau mungkin apa ya berkesempatan interview di perusahaan-perusahaan yang mau ngisi coding atau programmer gitu ya. Biasanya muncul di sesi interview ya, buat algoritma atau program, terus ditanya juga tentang kompleksitas waktu sama kompleksitas ruangnya ya. Tapi di OSN itu sampai kompleksitas waktu aja ya. Kompleksitas ruang dianggap sudah tahu gitu aja ya. Nah, yang pertama ada kompleksitas waktu pengenalannya ya. Jadi komputer yang dipakai di server OSN ya, itu bisa melakukan 100 juta atau 10 pangkat 8 proses dalam 1 detik ya. Nah, dibatasi segitu. Sebenarnya lebih dari itu ya kalau komputer kita yang kita pakai coding biasanya ya. Sebenarnya lebih dari itu, tapi untuk OSN atau lomba-lomba kompetitif programming itu dibatasi 10 pangkat 8 dalam 1 detik servernya. Nah, tapi dia di sana eh, ada Pascal, C sama C++. Itu bahasa yang pernah digunakan di OSN Informatika di Indonesia ya. Tapi sekarang lebih ke C atau C++ ya. Pascalnya sudah tidak digunakan lagi. Oke, kira-kira gitu untuk sekilasnya. Selanjutnya ada yang namanya notasi Big O ya. Jadi O kapital ya nulisnya O kapital. Oke, biasanya digunakan untuk mengukur kompleksitas waktunya ya. Jadi ada dua aturan utama dia. Yang pertama itu sebenarnya bukan konstanta ini ya. Kalau kalau di istilah informatika tapi disebut konstanta ya. Istilah formalnya atau yang lebih matematis ya, yang lebih formal itu sebenarnya adalah kok variabel, koefisien ya. Jadi sebenarnya ini koefisien. Terus bentar, saya zoom dikit. Oke, konstantanya bisa dianggap koefisien ya. Oke. Jadi, oh mana tadi? Jadi tadi ya koefisien ya. Koefisiennya langsung bisa kita buang ya. Contohnya awalnya kita hitung nemu 3 kali n kuadrat ya. Tiganya langsung kita coret sebagai n kuadrat aja. Oke. Terus kalau aturan kedua itu kita ambil pangkatnya yang terbesar ya. Jadi contohnya ada bentuk polinomial seperti ini ya, big O-nya. Itu n pangkat 3 plus n kuadrat ya. Karena variabelnya sama-sama n, kita ambil yang pangkatnya tertinggi ya. Kalau variabelnya nggak sama, ditulis semua ya, nggak kita sederhanakan ya. Oke, kira-kira gitu aja untuk apa aturan notasi big O-nya ya. Oke, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Enggak ya, gampang ya. Oke, selanjutnya ke tiga. Jadi ketiga itu cuma pengelompokan saja ya atau klasifikasi kompleksitasnya ya. Jadi ada yang namanya kompleksitas konstan itu kalau di sini nggak ada perulangan ya di dalamnya nggak ada apa nggak ada for nggak ada while terus juga nggak ada rekursi ya. Nah kalau seperti itu contohnya paling mudah mungkin yang selama ini kita kenal cout hello world langsung ya. Program pertama kita itu bisa dianggap konstan ya. Jadi cuma mengeluarkan program tanpa loop ya, tanpa perulangan, tanpa for, tanpa while, tanpa rekursi juga ya. Dia dikatakan kompleksitasnya konstan ya. Terus ada yang namanya logaritmik, itu big O-nya logaritma dari n ya. Terus ada linear, linear kan gampang langsung n ya. Terus polinomial itu akar n kuadrat dan seterusnya ya. Nah, terus ini eksponensial itu pangkat n ya. Oke. Jarang sekali dilakukan ya eksponensial ini untuk di lomba ya. Tapi kalau aplikasi di industri bisa jadi ada yang sampai kompleksitasnya eksponensial ya. Oke. Terus yang empat itu contoh untuk menghitung kompleksitas ya. Oke, sip.
Jadi yang pertama, kalau misalnya diberikan kode seperti ini ya, yang for pertama itu lah seperti ini ya. Jadi paling gampang gini aja ya. Ini kan big O-nya N ya. Oh, N kapital. Begitu juga dengan yang ini ya, big O-nya N kapital ya. Nah, karena ini di dalam atau nested ya, for di dalam for, makanya kita pakai perkalian ya. Jadi big O-nya N kuadrat. Paling mudah seperti itu, tapi secara formalnya gini ya. Jadi untuk I-nya satu itu dijalankan mulai satu sampai N, yaitu ada N ya. Ini I sama dengan satu, I sama dengan satu, terus ini I sama dengan dua, terus yang ini, oh gini ya, jangan jangan pakai koma ya. Kok satu? Yang ini I-nya sama dengan dua, oke. Jadi untuk I-nya sama dengan satu, kemungkinan J-nya itu mulai satu sampai N, yaitu ada N kemungkinan. Untuk I-nya sama dengan dua, berarti J-nya mulai 2 sampai N ya, berarti ada N min satu kemungkinan. Terus untuk I-nya yang sama dengan 3 dan seterusnya ya, seperti counting di kombinatorika ya atau di matematika ya. Sampai terakhir I-nya sama dengan N ya. Kalau I-nya sama dengan N, kemungkinan J-nya cuma N saja ya. Terus di total menggunakan seperti biasa, yaitu N bilangan asli pertama atau rumus deret aritmatika ya. Kita dapat seperti ini. Terus kalau kita jabarkan kan dapatnya, kalau kita jabarkan ya seperti biasa ya. N, N plus satu per 2 ya. Jadi kalau kita jadikan bentuk polinomial N kuadrat plus setengah N ya. Nah ingat kembali apa kita ambil yang kita coret apa koefisiennya terus kita ambil yang pangkat tertinggi. Makanya N kuadrat aja. Oke, kira-kira seperti itu cara ngitungnya untuk yang nomor satu ya. Sip. Selanjutnya, oh kok nomor satu, yang A ya. Terus yang B, nah itu karena langsung ya. Dia sudah langsung, itu dia big O-nya itu N karena for-nya dilakukan N kali ya, I-nya ada N kemungkinan, terus yang ini J-nya ada M kemungkinan ya. Oke, karena nested dia ya, atau di dalam ya, makanya dia langsung kita kali ya. Oke, gampang ini ya. Sip. Kalau gitu kita lanjut ke yang C. Oke, yang C itu bentuknya kalau kita lihat apa ini namanya X-nya ya. X-nya kan dikatakan counternya ya. Counter atau apa dia? Kondisi ya. Kondisi ulang ya. Kondisi ulangnya. Kita lihat kondisi ulangnya ya. Kan awalnya ada N. Terus N per 3. N per 3 kuadrat. Dan seterusnya ya. Nanti terakhir sampai satu ya. Oke. Ini adalah barisan geometri ya. Oke. Jadi dia barisan geometri. Ya yang kita cari banyaknya aja ya. Banyaknya barisan geometri ini ya. Makanya banyaknya ada sebanyak banyak banyak sukunya ya maksudnya ya. Ada sebanyak log basis 3 dari N ya. Oke, seperti tadi ya. Kalau kita gunakan sifat logaritma ya. Jadi kan ini jadi satu per log basis 3 ya kan. Kalikan dengan logaritma dari N ya. Loh, satu per log basis 3 kok log basis 3 satu per log 3 ya. Kok basis? Satu per log 3 ini bisa kita coret ya. Karena dia merupakan suatu koefisien ya. Nah, jadinya tinggal log N saja. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ada sebanyak ini suku maksudnya ya. Banyak sukunya yang dicari ya. Sip. Lanjut. Selanjutnya juga demikian ya. Nah, kalau bentuknya ulangnya ini adalah perkalian dua counternya ya. Atau kondisi ulangnya ada perkalian seperti ini ya. Itu bisa langsung kita anggap sebagai akar N ya. Jadi sebenarnya ini kan counternya ya. C kuadrat itu kurang dari N ya. Makanya C-nya harus kurang dari akar N. Nah, yang kita ambil itu yang akar N-nya saja ini ya, sebagai big O-nya ya.
Oke, oke, sudah langsung soal. Sip. Sebelum masuk ke soal, mungkin ada pertanyaan tentang teorinya. Oke, nggak ada ya. Sip. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke latihan soalnya ya, kalau gitu ya. Oke, yang pertama seperti itu ya. Jadi ini cepet aja ya perbandingan di matematika ya. Waktunya mungkin 2 menit bisa ini ya. Sebentar mana timer saya. Oke, ini. Jadi 2 menit dimulai dari sekarang ya. Oke, 2 menit sudah berlalu ya. Sip, kita bahas ya. Jadi ini gampang aja masalah perbandingan ya. Kalau kita lihat, berarti kan seperti tadi ya. Ini N ya kan. Terus itu N, karena dia nested ya. Berarti N kuadrat ya. Nah, N kuadrat ini menyatakan kecepatannya aja ya. Bisa kita anggap kecepatannya aja ya. Oke, us N-nya kecil ya, nggak masalah. 100 itu 1 detik ya. Oke, berarti 100 itu 1 detik. Berarti kita bisa anggap banyaknya yang dijalankan ini adalah kecepatannya. Us kecepatan itu sama dengan N kuadrat per detik ya. Oh, kok N kuadrat per detik sih? 100 kuadrat per detik ya. Oke. Jadi sekarang untuk N-nya, kalau N-nya itu 2000 ya. Untuk N-nya sama dengan 2000, berarti waktunya, waktu yang dibutuhkan adalah 2000 kuadrat per kecepatan ya. Per 100 kuadrat ya. Berarti dia kalau kita hitung itu kan 20 kuadrat ya. Yaitu 400 detik ya.
Oh, ini harusnya ada koma gini ya. Oke, jadi jawabannya adalah 400 detik ya. Sip. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya, gampang ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Selanjutnya yang nomor dua, seperti itu ya. Gampang aja, langsung bisa diidentifikasi ya. Tapi waktu mencoba 2 menit ya, dimulai dari sekarang. Oke, 2 menit sudah berlalu ya. Sip. Kita bahas ya. Jadi yang ini itu adalah, nah ini kan incrementnya perkalian ya. Kalau kita lihat ya satu, terus contohnya ini ya satu, terus dua, dua kuadrat ya, dan seterusnya sampai dia 2 pangkat k ya, yang kurang dari atau sama dengan n ya terbesar ya, k terbesar yang mungkin ya kan. Kalau kita misalnya mau cari big O-nya ini ya, berarti kalau kita mau cari k-nya, kita bisa menggunakan dari ini aja ya. Kita bisa menggunakan apa? Logaritma ya. Jadi kita logaritma basis 2 kan kedua ruas ya. Jadi log 2 2 pangkat k itu kurang dari sama dengan log basis 2 n ya. Jadi ini langsung habis, tinggal k saja ya. Oh, k-nya langsung turun ya. Jadi k kurang dari atau sama dengan log 2 n ya. Nah ini big O-nya berarti log basis 2 n ya. Karena basis 2 seperti tadi langsung kita hilangkan basisnya ya kalau logaritma ya. Berarti langsung log big O-nya log n ya. Oke. Begitu juga dengan yang ini ya 10 ya. Nanti sama saja ya kan basis 10 langsung log ya. Jadi kita bisa dapat ini big O-nya adalah log n ya kan. Begitu juga dengan yang itu ya. Big O-nya juga log n ya. Seperti tadi nested ya. Berarti big O totalnya adalah log n kalikan dengan log n ya. Oke, itulah jawabannya ya.
Sip. Sebelum lanjut ke soal coding, mungkin ada pertanyaan. Selanjutnya coding ya. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal coding ya. Mana, mana, mana. Cek bentar. Browser saya. Loh, kok nggak ada risetnya ini ya? Mana riset code-nya ini ya? Oh iya, memang nggak ada riset code-nya ya kalau gitu ya. Nah, wis, saya hapus semua aja kalau gitu ya. Mungkin. Oke, langsung gini aja. Ya wis, saya ganti share screen-nya ke browser ya. Oh, belum muncul share screen saya ya. Oke, ya, oke, sudah barusan muncul ya. Sip. Jadi yang ini, yang pertama itu berkenalan dengan format soal kompetitif ya. Oke, sudah ada ulasannya ternyata ya. Oke, di petunjuk sudah ada petunjuknya ya. Tapi yang dicari itu apa? Keluaran adalah n baris jumlah dari keseluruhan bilangan bulat tersebut kecuali oke gitu ya, gampang ya. Sip. Jadi kalau gitu waktunya 4 ya. 4 menit cukup gak kira-kira? 4 menit dimulai dari sekarang ya.
Oke, jadi 3 menit sudah berlalu ya. Kok 4 menit ya? Kita bahas. Mungkin banyak yang dapat ya kayaknya ya. Yang pertama itu yang dicari ya. Kita lihat ada n buah masukan ya. Jadi banyaknya data itu n, dikasih tahu dulu masukannya n, terus datanya data pertama sampai data ke n ya. Outputnya itu n baris dengan baris ke i berisi jumlah dari keseluruhan data ya, tapi kecuali AI ya. Oke, ada nggak? Ada itunya nggak? Mana 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 mana. Oh, nggak ada batasnya ya. Belum ada berarti kalau gitu. Langsung dianggap INT aja ya. Jadi seperti biasa kita buat mainnya ya. Terus kita buat n ya kan? Kita terima inputnya untuk n. Kemudian kita buat AN-nya ya atau array-nya. Array ukurannya n. Oke, gitu aja. Terus kita buat inputnya, yaitu kita gunakan for ya. Terus terima inputnya untuk bilangan ke i ya. Oke, jangan lupa kita butuh satu lagi ya, yaitu untuk menampung jumlahnya ya. Jadi kita buat sum itu awalnya 0. Nah, berarti ini harusnya gitu ya. Oke. Terus setelah kita input AI-nya ya, kita input AI-nya itu kita tambahkan ke dalam sum ya. Jadi sumnya akan bertambah sebanyak AI yang barusan diinput itu ya. Kemudian kurung tutup. Nah, setelah ini kita tampilkan untuk output yang mau kita cari ya. Jadi kita tetap butuh for lagi. Baru kita keluarkan ini ya per baris ya. Kita say out sumnya dikurangi dengan AI yang sekarang ya. Terus ganti baris. Oke, sip. Kira-kira seperti ini ya. Sip. Kita coba submit ya sekarang ya. Oke, sudah tersubmit dan diterima ya. Inputnya oke, kita dikasih tahu inputnya berapa saja ini ya. Terus outputnya oke segitu ya. Sip. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, sip. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Ntar saya riset dulu punya saya ya. Oke. Yang kedua kayak gini ya. Ada ulasannya nggak? Oke, sudah dikasih ya. Terus ada petunjuknya juga. Terus kita dikasih batasan ya. Oke, sip. Sama ya. Waktunya soalnya mirip kok ya. Tapi ada ketambahan batasan ini loh ya. Oke. Jadi waktunya 4 menit dimulai dari sekarang.
Ya, oke. Jadi 4 menit sudah berlalu ya. Sip, kita bahas. Yang ini mirip kayak tadi ya, cuma kalau kita perhatikan ya, maksimalnya ya, maksimal sumnya ya. Jadi maksimal dari sum, maksimal dari sum yang tadi ya, kan mirip tadi sebenarnya ya. Itu adalah N-nya maksimal berarti ada 100 ya. 100N terus semua datanya kita anggap 10 pangkat 8 ya. 10 pangkat 8. Itu kalau kita hitung ternyata adalah 10 pangkat 10 ya. Ini lebih dari INT ya. Makanya kita butuh yang long-long ya nanti untuk sum sama datanya ya. Long-long. Oke. Jadi kita butuh long-long untuk itu saja ya. Selainnya mirip kayak tadi ya. Kita juga bisa apa ya menyederhanakan kode yang misalnya for itu ya dengan menggunakan keyword apa tag define ya. Jadi contohnya ini. Mana mana nah, mana mana. Oke, define misalnya ya, define long long itu kita ganti ll gitu ya. Terus define, oh kebalik ya ini ya. Harusnya ll dulu. Ll itu adalah gantinya dari long long. Oke. Terus yang ini itu misalnya iterasi ya. Saya mau iterasi i a b gitu ya. Itu adalah maksudnya saya pakai for ya. int i mulai dari A ya, mulai dari A sampai kurang dari B gitu ya. Terus I-nya plus plus. Oke. Jadi ITR atau iterasi ya, untuk I mulai dari A sampai kurang dari B ya. Nah, kira-kira kita buat maksudnya seperti itu ya. Atau karena ini A-nya nggak usah, bisa langsung ke B aja ya, karena A-nya mulai dari nol ya. Tapi ini lebih fleksibel ya, bisa digunakan untuk yang lain nanti ya. Oke, terus mungkin kalau kalau endline kan cepet ya nulisnya ya. Kalau mau menghindari endline itu simbol enter ya atau ganti baris. Oke. Jadi kita bisa menggunakan define seperti itu ya untuk mempersingkat ngetik ya. Sebenarnya nggak mempersingkat ya kalau codingnya dikit ya. Tapi nanti kalau apa algoritmanya panjang ini bisa membantu ya. Sip. Seperti tadi kita butuh n kemudian kita terima inputnya ya. Kemudian long long sum ya sama dengan nol sama a n ya. Oke, kemudian kita loop atau kita iterasi untuk i mulai dari nol sampai kurang dari n ya. Di sini itu diisi terima input ya untuk AI sama dimasukkan ke dalam sum ya atau dijumlahkan ke sumnya ya. Oke, terus kemudian iterasi kedua cout ya. I-nya ya sama ya, mulai nol sampai kurang dari N, terus langsung cout, seperti tadi ya, sum kurangi AI. Oke, sip, seperti itu ya. Nah, sebenarnya ini mirip kayak yang tadi ya, cuma kita tambah define-define ini untuk mempersingkat yang di dalam main itu ya. Oke, sekarang kita coba submit ya. Oke, sudah diterima ya. Sip, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya, aman ya. Sip, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan ya. Sebentar.
Lanjut ke yang bagian C. Oke, yang C-nya saya itu ya. Ya, sip. Oke. Oke, jadi ini dikasih petunjuk juga ya. Oh, ada ulasannya ternyata ya. Kita ikuti algoritma di petunjuk ini aja sebenarnya ya. Sip, sama waktunya adalah 4 menit ya. Dimulai dari sekarang. Oke, jadi 4 menit sudah berlalu ya. Sip. Kita bisa langsung terjemahkan dari yang ini ya.
Sudokut sama yang itu ya. Kita terjemahkan sudokut ini kita translate ke C++ gitu aja ya kan. Oke, untuk for-nya sudah saya kasih mulai dari I-nya mulai dari A sampai dengan B ya. Dikasih sama dengan ya, bedanya kayak tadi ya. Terus ya, dan untuk keluarannya dipisah spasi ya. Oke, jadi kita buat dulu R terbaik ya. Kalau kita lihat datanya sampai 3.000 aja ya. Berarti N, terus R terbaik ya. Terus kolom terbaik ya. Dan terima inputnya untuk yang N. Oke. Kemudian kita buat oke. R terbaiknya diawali dari satu, terus C terbaiknya diawali dari oh belum input N ya, berarti di bawah aja kalau gitu ya. Oke, harus input dulu ya baru bisa kita pakai N-nya di sini ya. Berarti ini cukup sampai N aja kalau gitu. Oke. Selanjutnya di loop ya atau di iterasi ya. I dulu, berarti I-nya dia mulai satu sampai N, satu N. Oke, kemudian oh iya dia pakai R ya. Oke, gak masalah. Terus kemudian C ya. Berarti C-nya itu mulai dari R tadi, R di atasnya ya, sampai N. Oke, lanjutannya adalah kalau dia pasangan faktor dari N ya, berarti ya if dia pasangan faktor dari N ya. Os R kalikan C adalah N. Kita if lagi di if di dalam if ya. Kita ikuti aja ya seperti ini ya. Kalau dia C dikurangi R, C-nya dijamin lebih dari R. Oke, oke. Berarti C dikurangi R masih kurang dari C base dikurangi R base ya. Kita ganti ya sekarang ya. Kita ganti R base sama C base-nya ya. Terus, oke. Baru yang terakhir di luar semua iterasi ya kita tampilkan R base sama C base ya. Jangan lupa dipisah spasi ya. Base, spasi, C base ya. Sip, seperti ini ya. Ya, sekarang kita coba submit ya. Oke, sudah diterima. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya, aman ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Selanjutnya soalnya mirip ya, tapi dirubah versinya ya. Oke, sudah saya ganti, sip.
Jadi yang selanjutnya itu mirip, tapi versinya ada dirubah juga ada batasannya yang dirubah ya. Tadi kan cuma sampai 3.000 ya. Solusi yang sebelumnya itu for di dalam for ya, atau nested for, jadi n kuadrat ya, big O-nya. Nah sekarang kalau misalnya ini n kuadrat, n-nya kalau dipakai yang terbesar ya, 10 pangkat 6 berarti dia harusnya 10 pangkat 12 dong. Itu sudah lebih dari 10 pangkat 8 ya, yang dianggap 1 detik tadi ya. Oke, makanya kita pikirkan solusi ulang biar nggak sampai 10 pangkat 8 ya. Big O-nya nanti yang terbesar ya. Oke, tugasnya itu aja ya untuk ini. Jadi waktunya untuk mencoba 4 menit lagi ya. Dimulai dari sekarang. Oke, 4 menit sudah berlalu ya. Sip. Sama seperti yang C sebelumnya ya. Kita tinggal ikuti sudut kutnya ya.
Kalau kita ikuti ternyata kita dapatnya cuma ada satu for ya. Berarti ini sebenarnya big O-nya cuma N aja ya, atau linear ya. Ya, jadi kita ikuti aja. Cuma ada satu iterasi untuk dia yang diterasi itu R ya, mulai dari 1 sampai N seperti tadi. Terus kita cek ya, apakah R yang sekarang nilainya itu merupakan faktor dari N ya. Jadi kalau N di modulo dengan R itu apakah nol? Terus kalau iya berarti kita jalankan ya. C-nya kita buat int C ya sekarang ya. C-nya itu sama dengan N per R ya. Ini karena faktor ya, berarti C-nya langsung bulat ya kan? Terus kita cek lagi ya, apakah R-nya itu masih kurang dari C ya? Apakah R-nya itu masih kurang dari atau sama dengan C? Baru kita cek lagi seperti tadi ya. Cek yang terakhir itu kita buat seperti tadi. Kalau C dikurangi R itu masih kurang dari C yang terbaik, kurangi R yang terbaik ya. Oke. Kalau dia terpenuhi itu berarti kita update nilai yang terbaiknya ya. R terbaiknya kita ganti menjadi R yang sekarang. Terus C terbaiknya juga kita ganti menjadi C yang sekarang ya. Oke. Ya, kira-kira seperti itu aja. Baru di luar for ini ya, di luar yang ini, iterasinya kita bisa tampilkan ya, seperti tadi ya untuk penampilannya ya. Nah, mungkin kalau si out kan seperti tadi ya. Nah, saya tunjukkan bagaimana kalau yang pakai print ya misalnya ya. Terus juga CIN-nya saya tunjukkan yang nggak CIN ya, tapi scan F ya. Kalau CIN sama C out pasangannya ya. Kalau print itu scan ya pasangannya ya. Jadi kita bisa menggunakan scan F ini. Oke, seperti ini ya. Seingat saya sih gini. Oke. Sekarang untuk yang print kita coba aja ya. Print F itu jadi yang kita print itu gini. Eh D spasi persen D ya. Nah, D yang pertama kita isi nilainya dengan R terbaik. Oke. Terus D yang kedua, persen D ini untuk menunjukkan atau menampilkan suatu nilai ya. C terbaik. Oke. Oh, scan-nya kalau gitu butuh apa tadi? Scan-nya juga mirip ya. Scan-nya langsung ada D-nya juga ya. Oke, scan-nya itu langsung ada bilangannya yang dimasukkan ke dalam variabel N ya. Nah, artinya seperti itu cara membacanya ya. Oke, ya. Kita coba jalankan. Oh, kok jalankan? Kita coba submit ya. Oke, sudah diterima ya. Jadi eh, perbandingannya C-in sama menggunakan C-out ya. Sama yang ini scan F sama print F ya. Sip. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan. Oke, nggak ada pertanyaan ya, aman ya. Sip. Kalau gitu kita lanjut. Oke, yang selanjutnya
juga sama ya, tapi ada perubahan di batasannya aja ya ini ya. Makanya berpengaruh di Big O-nya nanti ya. Oke, waktunya juga 4 menit ya, dimulai dari sekarang. Oke, 4 menit sudah berlalu ya, sip. Kita bahas. Jadi ini kalau kita perhatikan batasannya N terbesarnya tuh 10 pangkat 12 ya. Seperti tadi, kalau 10 pangkat 12 berarti kita butuh long-long ya. Nah, kita bisa buat long N, terima inputnya ya. Otomatis semuanya harus long-long ya. Semuanya harus long-long. Berarti mungkin kita pakai define aja ya, biar nulisnya lebih cepat ya. Oke.
Jadi kita bisa singkat menjadi LL gitu ya. Berarti ya mirip kayak tadi ya ini ya. Long long R. Oke. Nah, terus juga ada petunjuknya ya. Petunjuk 4 sudah langsung dah. Oh, enggak. Oke, kemungkinannya itu R-nya itu sampai akar N ya. Jadi kita usahakan berikutnya jadi akar N ya kan? Oke. Wis. Sekarang kita buat iterasinya ya. Oh, karena dia akar N, kalau kita pakai iterasi agak sulit ya. Jadi kita bisa menggunakan for biasa aja ya. R-nya itu mulai dari satu sampai akar N ya. Jadi nulisnya itu R kalikan R kurang dari sama dengan N ya. Ini maksudnya R-nya sampai akar N ya. Oke, R-nya bertambah satu setiap iterasinya. Nah, untuk lanjutannya mirip ya. Jadi selanjutnya mirip kalau dia N di modu kok M. N modulo R itu nol atau R-nya itu faktor dari N ya. Kita buat, oh kok INT. C yang sama dengan N per R seperti tadi. Oke. Kalau sekarang apalagi? Oh ya, karena C-nya itu harusnya sudah lebih dari R ya. Makanya kita gak perlu ngecek, kita langsung ngecek yang C kurangi R masih kurang dari C base kurangi R base ya. Oke, baru kita tukar ya nilainya ya. Kok tukar update ya. Jadi R base-nya kita ganti R yang sekarang dan C yang terbaik kita ganti yang C yang sekarang ya. Oke, di luar semua for kita bisa menampilkan ya. Oke, sip. Kira-kira seperti ini. Ya, sekarang kita coba submit ya. Oke, sudah diterima ya. Sip. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Selanjutnya yang F itu kuis ya. Nah, kuisnya mirip seperti tadi ya. Seperti di soal yang pernah muncul di apa? Algoritma algoritmika ya. Algoritmika. Oke. Jadi ngitung big O ya. Ya wes, karena berapa soal ini? Sampai 7 ya. Ya, deh. Sampai 7 waktunya berarti saya kasih 5 menit ya. 5 menit dimulai dari sekarang.
Oke, 5 menit sudah berlalu ya. Sip, kita bahas. Yang nomor satu itu seperti tadi ya, gampang aja ya. Karena for di dalam for, terus sama-sama ada n-nya ya. Makanya kita bisa langsung anggap n kuadrat. Sip. Yang kedua itu, oke, karena dia diakhiri sampai kuadratnya ya. Ini kan lebih dari kuadratnya ya, otomatis akar aja ya. Lebih dari kuadratnya ya. Jadi akar aja dia yang kedua ya. Yang ketiga itu, nah mirip kayak tadi ya. Mirip kayak yang di modul ya ini ya. Makanya log n. Sip. Yang keempat, oke, dia n log n ya. Jadi karena di dalam ya makanya dikali. Ini kan mirip kayak yang tadi ya. Kalau ini kan log n ya. Yang itu n aja ya. Makanya karena di dalam berarti kita kali ya. Oke, jadi A ya jawabannya yang ini ya. Sip, lanjut. Selanjutnya yang nomor 5. Nah, jadi nomor 5 itu while-nya ini lurus ya. Jadi karena while-nya ini lurus bukan di dalam, makanya kita kali ya. Ada 2 kali, ini ternyata itu, oh kok dikali? Karena lurus ditambah ya, bukan dikali ya. Yang pertama ini, BQ-nya itu N. Yang kedua ini adalah counternya dibagi 2 berarti log dong ya. Berarti log N. Yang ini, while yang ini, itu akar ya. Oke. Jadi karena ini ditambah ya, yang ini kan lurus ya, makanya kita tambah O akar N ditambah log N ya. Oke, dengan aturan kedua, pangkatnya yang tertinggi kan pangkatnya itu ya, pangkatnya akar ya. Makanya jadi akar aja ya. Yang lognya kita buang ya. Nah, sekarang kalau ini sama itu kita kalikan ya. Berarti karena di dalam ya, N kalikan akar N ya, big O-nya ya. Jadi jawabannya yang B ya untuk yang nomor 5. Sip, lanjut. Selanjutnya nomor mana? Mana lagi? Oke, nomor 6. Ya, nomor 6 itu juga mirip kayak tadi ya. Yang ini karena dia nggak di dalam ya, for yang di dalam ini lurus ya, nggak ada tabnya ya, makanya dianggap sama ya sejajar. Oh, kok sejajar? Dianggap apa? Sejalan ya. Berarti yang ini adalah M, yang itu adalah N ya. Karena lurus berarti kita tambah ya. M ditambah N. Oke. Terus yang atas ini yang di luar big O-nya itu N. Oke, karena di dalam dia kita kalikan. Big O-nya N kalikan dengan M plus N ya. Nah, kita jabarkan biasa. Dapatnya yang ini N kuadrat plus N kalikan M ya. Karena ada M di sini nggak hanya N saja, makanya kita tetap tulis seperti ini ya, nggak kita sederhanakan ya. Yaitu yang C ya jawabannya ya. Oke. Selanjutnya yang OS. Oke, ini mirip kayak yang tadi ya. Jadi dia itu N kuadrat ya. Kalau kita hitung totalnya adalah N kuadrat ya. 1 detik itu 10 ya. Kalau 100 ya kayak tadi caranya ya. Berarti N kuadrat 100 kuadrat per 10 kuadrat ya. Berarti harusnya 100 detik ya. Oke, kira-kira gitu aja ya. Sip, kita coba submit.
Oke, jadi ini kayak gitu ya. Sudah oke ya. Sip, sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan. Oke, nggak ada ya, aman ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri dulu ya. Sampai jumpa hari Senin ya kalau gitu ya. Selamat malam dan selamat belajar.